Halo Medikers. Mahfud MD resmi menjadi cawapres Ganjar. Hal ini tentunya tak luput dari penilaian Megawati bahwa Pak Mahfud MD sangat cocok dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti. Secara khusus Megawati menilai Pak Mahfud MD sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Lantas bagaimana prestasi dan kekayaan Pak Mahfud MD ini? Mari kita bongkar. Memiliki nama lengkap Mahfud Mahmudin atau yang kita kenal dengan nama Mahfud MD merupakan politisi yang aktif menyampaikan pendapat dan gagasan soal pemerintahan tanah air, termasuk dalam pemerintahan Jokowi. Jadi sebelum Mahfud MD dipilih menjadi Menteri Polhukam, pria kelahiran 1957 ini sempat tidak mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf untuk jadi Presiden Indonesia periode 2019-2024. Bahkan pria yang selalu memakai kacamata ini pernah menolak jabatan dari Pak Jokowi sampai 3 kali. Padahal jabatan ini sangat strategis di kursi pemerintahan negara. Tapi yang sekarang kita lihat, Pak Mahfud sudah menjadi bawaan Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Ya, mungkin Mahfud MD juga tak menyadari kalau saat ini ia sudah bergabung ke pemerintahan Jokowi. Begitu pula dengan karirnya melejit di dunia politik, hingga masuk ke ranah pemerintahan negara. Sebab di waktu kecil perjuangan dari Pak Mahfud begitu keras dan susah. Ya, masa kecilnya dihabiskan di Desa Waru, Pamekasan, Madura, jauh dari pusat kota dan pendapatan ekonomi sangat rendah. Kalau anak kecil sekarang sibuk memainkan gadgetnya, Mahfud MD justru lebih giat belajar agama Islam. Saat bocah, Mahfud MD beberapa kali pindah pondok pesantren untuk menimba ilmu yang lebih luas. Jadi jangan heran kalau Pak Mahfud memiliki banyak dasar pendidikan yang telah ditempuhnya di masa lalu. Setelah tamat SD, Mahfud MD lanjut bersekolah di Pendidikan Guru Agama Negeri Pamekasan Madura. Dari sini, Mahfud MD masuk ke Pendidikan Hakim Islam Negeri yang berada di Yogyakarta. Bukan cuma itu, Pak Mahfud juga alumni dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pentingnya ilmu memang wajib kita cari dan pelajari hingga tua seperti Pak Mahfud MD. Jadi selain belajar hukum dan agama, Pak Mahfud juga menyelesaikan bangku pendidikan politik di Universitas Gadjah Mada dengan menyandang gelar Magister Ilmu Politik. Keren kan, Medikers? Dan pria asal Sampang, Jawa Timur ini adalah seorang doktor sekaligus profesor ilmu tata hukum negara. Gelar ini didapatkan setelah Mahfud MD menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia yang ada di Yogyakarta. Sudah punya dasar pendidikan yang bagus, Mahfud MD ternyata memiliki jabatan yang cukup cemerlang. Hal ini aku rasa Medikers juga tahu lah, bagaimana pengaruh dan posisi jabatan Pak Mahfud di negara Indonesia. Pertama kali Mahfud MD menjadi seorang menteri, itu dimulai pada tahun 2000 sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman. Dan 4 tahun berselang, Mahfud MD beralih ke anggota DPR RI Komisi 3, yang juga menduduki jabatan Wakil Ketua Badan Legislatif sampai tahun 2008. Karir Mahfud MD semakin meroket setelah ia dipercaya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI selama 5 tahun. Pak Mahfud juga pernah terlibat dalam anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan yang berjalan saat ini, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Sekaligus sebagai anggota tim konsultan ahli BPHN, Depkumham RI dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beralih ke prestasi, Mahfud MD juga dikenal sebagai pencipta buku Dasar Hukum dan Politik Indonesia. Di antaranya ada judul buku Gus Dur Islam, Politik dan Kebangsaan. On the record Mahfud MD di balik keputusan Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi dalam liputan pers, dasar-dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia, potret akademisi dan politisi, membangun politik hukum menegakkan konstitusi dan masih banyak lagi. Selain itu, Pak Mahfud juga memiliki sederet penghargaan hebat seperti Bintang Mahaputra Adi Pradana, Kartika Astra Brata Utama IPDN hingga penghargaan praktisi pemerintahan terbaik atau MIPI. Hebatnya lagi dalam kinerja Pak Mahfud yang pernah menjabat sebagai Ketua MK. Ia mendapat penghargaan dari Universitas Paramadina di dunia peradilan Indonesia. Karena Mahfud MD dinilai cukup baik dalam memimpin hukum dan masalah di Mahkamah Konstitusi saat menjabat Ketua MK pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Kebahagiaan Pak Mahfud bukan saja terasa di karir dan jabatannya, namun dia memiliki keluarga yang humoris.
Sosok pendamping yang selama ini selalu ada di belakang Mahfud MD adalah sang istri bernama Zaizatun Nihayati. Ya, selama kurang lebih 40 tahun Ibu Zaizatun Nihayati setia menemani Pak Mahfud baik suka maupun duka. Salut deh dengan hubungan Pak Mahfud dengan Ibu Zaizatun, semoga langgeng terus ya. Nah, dari pernikahannya itu, Mahfud MD telah dikaruniai 3 orang anak bernama Muhammad Ikhwan Zain yang telah menjadi seorang dokter. Kemudian satu putrinya Vina Amalia juga berprofesi sebagai dokter. Dan putra bungsunya yang bernama Royan Akbar. Menjadi satu-satunya anak dari Pak Mahfud yang terjun ke dunia politik. Wah, pada hebat-hebat ya anak Menteri Polhukam ini. Oke, sekarang kita pindah ke topik yang lebih seru, yaitu seberapa tajir Mahfud MD. Bagaimana Badigers, ada yang kepo nggak? Kalau iya, aku akan jelasin apa aja kekayaan yang dimiliki Pak Mahfud. Nah, melihat di laman Tiger.id, diketahui harta Mahfud MD mencapai 27,1 miliar rupiah. Laporan kekayaan Pak Mahfud ini tercatat di LHKPN tahun 2020 lalu. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 sekarang, Mahfud MD belum menyetor ke KPK berapa total kekayaannya. Cukup menarik bukan? Apalagi kalau kita menengok laporan Pak Mahfud di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Dalam kurun waktu 6 tahun saja, kekayaan Mahfud MD naik di angka 10 miliar rupiah. Ini terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2019. Di mana pada laporan LHKPN 2019, harta Pak Mahfud mencapai 25,8 miliar rupiah. Dan tahun 2020, kekayaan Mahfud MD kembali naik 1,3 miliar rupiah. Kebayangkan? Dalam setahun cuan Pak Mahfud naik terus? Dari rinciannya, Mahfud MD tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan sebesar 12 miliar rupiah. Setidaknya ada 15 bidang tanah serta bangunan yang tersebar di daerah Sleman, Pamekasan, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Kemudian untuk kendaraan dan mesin, Pak Mahfud mempunyai beberapa mobil mewah, di mana ada Toyota Avanza Veloz minibus tahun 2012, Toyota Vios keluaran 2013, Toyota Camry 2017, dan 1 unit mobil Toyota Alphard tahun 2018. Di samping itu, Mahfud MD juga punya 1 unit sepeda motor Honda keluaran 2007. Nah, total harga kendaraan milik Pak Mahfud ini senilai 1,6 miliar rupiah. Dan tercatat masih ada sekitar 80 juta rupiah dari harta bergerak lainnya. Khusus uang kas plus di rekening nih, Mahfud MD punya 13,3 miliar rupiah. Wah, kira-kira kita kapan ya punya uang di rekening sebanyak itu? Udah, kita lupain aja ya soal itu, lebih baik kita ngintip rumah Pak Mahfud. Jadi, Mahfud MD punya hunian mewah berlantai 2 yang berada di Sleman, Yogyakarta. Rumah ini diketahui dibeli Pak Mahfud pada tahun 2001 dan telah mengalami banyak perubahan. Saat masuk ke dalam, tampak rumah Menteri Polhukam ini didominasi warna putih lengkap dengan sofa dan barang-barang lainnya. Nah, selain memiliki rumah pribadi, Mahfud MD juga disediakan 1 rumah dinas oleh negara yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa dilihat di ruang keluarga Pak Mahfud ada lukisan Presiden Gus Dur beserta dirinya. Sebab Mahfud MD memiliki hubungan yang erat kepada Gus Dur dengan sang keluarga.